Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tresia Linda Utami, Prodi Manajemen S1, kelas MJ 503. Model di sini saya akan menjelaskan tentang model kanvas. Model bisnis, suatu model bisnis atau model niaga menggambarkan pemikiran tentang bagaimana sebuah organisasi menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai-nilai itu ekonomi, sosial, ataupun bentuk-bentuk nilai lainnya. Bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas ialah suatu kerangka kerja yang membahas model bisnis dengan disajikan dalam bentuk visual berupa kanvas, lukisan, agar dapat dimengerti dan dipahami dengan mudah. Fungsi bisnis model kanvas. Setelah mengetahui pengertian dari bisnis model kanvas, Anda perlu memahami apa saja fungsi dari keunggulannya, yaitu 1. Memberikan gambaran model singkat bagaimana cara merumuskan bisnis yang baik dan benar. 2. Menjelaskan poin per poin dari setiap elemen sehingga pebisnis mudah memahami dengan jelas. 3. Menggambarkannya dalam bentuk kanvas visual yang berukuran besar sehingga pebisnis dapat mengerti dengan cepat. 4. Pembisnis maupun pemangku kepentingan mudah untuk mengedit karena dapat diganti dengan cepat. 5. Bagian besar stand up lebih menyukai pengguna bisnis model kanvas sebagai karangan kerja. 6. Mampu menjelaskan aspek bisnis yang terkait satu dengan lainnya. 7. Mampu digunakan untuk memandu diskusi bisnis agar berjalan efektif. Di sini juga saya akan jelaskan tentang elemen model bisnis. Di sini tertera gambarnya ya, bisa dilihat langsung. Segmen pelanggan atau disebut dengan customer segment. Customer segmentation adalah sebuah cara untuk seseorang mengkategorikan konsumen sehingga berbagai dalam beberapa segmen atau karakteristik. Posisi nilai. Value propositions kanvas merupakan salah satu bagian dari bisnis model kanvas yang merupakan penjabaran mengenai bagaimana cara satu perusahaan dapat menciptakan value bagi para pelanggannya. Saluran atau channel. Channel adalah cara media antar muka perusahaan dengan langganan. Channel merupakan perantara di mana pelanggan atau calon mengenal, mencoba, dan mengevaluasi value proposition dari layanan atau produk perusahaan. Bagian penting dari channel adalah komunikasi, distribusi, dan jaringan penjualan. Sumber pendapatan. Revenue stream menggambarkan dari mana saja sumber pendapatan yang kamu dapatkan dari bisnis tersebut. Penting untuk kamu mengelola sumber pendapatan ini dengan semaksimal mungkin. Hubungan pelanggan. Customer relationship, salah satu strategi perusahaan untuk menjaga hubungan baik dengan pelanggan yang bertujuan mempertahankan pelanggan yang ada agar melakukan pembelian berulang. Hubungan yang baik akan menjadikan pelanggan menjadi pelanggan setia dan tidak berpaling pada competition yang lain. Sumber daya. Sumber daya didefinisikan sebagai sesuatu yang dipandang memiliki nilai ekonomi. Dapat juga dikatakan bahwa sumber daya adalah komponen dari ekosistem yang menyediakan barang dan jasa yang bermanfaat bagi kebutuhan manusia. Aktivitas yang dijalankan. Key aktivis adalah sebuah aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang berhubungan
dengan suatu produk di mana aktivitas utamanya adalah penghasilan value proposition dari produk tersebut. Kerjasama. Key partnership yang baik akan membentuk siklus bisnis yang lebih stabil. Pengertian lain key partners yaitu rekan mitra utama dalam usaha sebagai vendor atau mitra untuk memasarkan produk berupa barang dan atau jasa sehingga memenuhi kualitas produk yang diinginkan sesuai kebutuhan pangan. Struktur biaya. Cost structure adalah total keseluruhan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menunjang seluruh operasional bisnisnya. Umumnya, cost structure terdiri dalam dua jenis, yaitu biaya utama, yaitu fixed cost dan variable cost. Di sini juga saya tampilkan bagan bisnis model kanvas TikTok. Bisa Anda lihat dan Anda pahami di sini. Di sini ada keywords, ada key active, value proportion, customer segments, cost structure, revenue streams. Ya, bisa Anda lihat sendiri ya. Bisnis model kanvas TikTok. TikTok dan padanannya dalam bahasa Mandarin, Douyin adalah layanan hosting video berdurasi pendek yang dimiliki oleh perusahaan TikTok. ByteDance. Layanan ini menghosting video yang dikirimkan pengguna yang dapat durasi melalui dari 3 detik hingga 10 menit. Segmentasi konsumen. 1. Ciptakan konten kreatif dan menarik. 2. Kenali target audiens kamu. 3. Gunakan hashtag dan tren yang relevan. 4. Ciptakan call to action yang menggoda. 5. Memanfaatkan kolaborasi dengan influencer. 6. Sering dilakukan live stream. Reposisi nilai konsumen. Value proposition. TikTok adalah pernyataan yang menjelaskan manfaat unik yang ditawarkan platform ini kepada penggunanya. Value proposition ini telah terbukti sangat sukses dan telah membantu TikTok menjadi salah satu platform media sosial paling populer di dunia. Saluran channel TikTok adalah fitur baru yang bermanfaat bagi kreator untuk mengorganisir konten mereka, meningkatkan visibilitas konten, membangun komunitas, dan mempromosikan konten mereka. Sumber pendapatan. Sejak tahun 2020, TikTok mengalami peningkatan pendapatan signifikan dari 910 juta US dollar di tahun 2020 meningkat drastis dari 160 juta US dollar pada tahun 2019. Pendapatan TikTok sebagian besar didukung oleh penjualan koin virtual oleh penggunanya. Key rescue TikTok adalah faktor-faktor penting yang memungkinkan platform ini untuk beroperasi dan memberikan nilai kepada penggunanya. TikTok menggunakan key rescue tersebut dengan efektif untuk memberikan pengalaman penggunaan untuk berkualitas tinggi dan membangun komunitas yang aktif dan berhubung. Hubungan konsumen. Hubungan konsumen yang baik sangat penting bagi TikTok dengan membangun hubungan yang kuat dengan penggunanya. TikTok dapat meningkatkan loyalitas pengguna, reputasi mereka, dan pendapatan.
Aktivitas yang dijalankan. Key aktivitas TikTok adalah tindakan yang dilakukan untuk menciptakan, memberikan, dan menangkapi nilai bagi pengguna dan mitra bisnisnya. Kegiatan-kegiatan ini terus berkembang dan berubah sering dengan perkembangan platform dan industrinya. Kerjasama TikTok bisa dilakukan dalam berbagai bentuk dan tujuan tergantung pada pihak atau bermitra. Berikut beberapa contoh kerjasama untuk umumnya dilakukan oleh TikTok. 1. Kerjasama dengan brand seperti pemasaran, influencer, handling, channel, live shopping, invite, and 2. Kerjasama dengan pemerintah dan organisasi seperti kampanye sosial, pendidikan, pariwisata. 3. Kerjasama dengan platform lain seperti integrasi, cross promotion. 4. Kerjasama dengan komunitas, acara offline, program dukungan. 5. Kerjasama dengan mitra internasional, contohnya ekspansi pasar. Struktur biaya. Struktur biaya dalam TikTok bervariasi tergantung pada jenis penggunaannya. Penggunaan biasa dapat menggunakan TikTok secara gratis, tetapi ada beberapa fitur yang memerlukan pembelian dalam aplikasi. Kreator konten dapat menghasilkan uang melalui Creator Fund, Market Break, kreator, dan hadiah virtual. Pengiklanan dapat menggunakan TikTok untuk menjangkau audiens mereka dengan berbagai jenis iklan. Biaya iklan bervariasi tergantung pada beberapa faktor. Selain itu, pengguna mungkin dikenakan biaya data dan biaya perangkat untuk menggunakan TikTok. Demikianlah penjelasan saya tentang Canvas. Terima kasih.